Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Asatidzah yang saya hormati, Menteri Mahat, Senior dan para sesepuh yang lainnya dari asatidz Mahat Al-Khulafa. Demikian juga para tulab, para santri, putra maupun putri, rahimani wa rahmatullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya, termasuk pertemuan kita pada petang hari ini. Dalam kajian yang insyaallah rutin sebulan sekali terkait dengan tema asma dan sifat, yang mulai pada malam hari ini adalah untuk pertemuan pertama kita akan belajar tentang sedikit kaidah-kaidah yang terkait dengan mempelajari asma dan sifat. Jadi sebuah artikel yang itu adalah sebagian ikhwah atau sebagian masyayikh berjudul Mukhtasar fi Tauhidil Asma wa Sifat. Ikhwati bin rahimani wa rahimahullah. Sebelum saya membacakan artikel tersebut, saya sampaikan terlebih dahulu untuk memotivasi kita semuanya untuk belajar Tauhid Asma wa Sifat, yaitu terkait dengan nilai penting atau urgensi dari belajar Tauhid Asma wa Sifat. Yang poin-poin ini saya tulis dalam buku saya yang berjudul Metode Tepat Belajar Tauhid Asma wa Sifat. Maka saya sampaikan sebagian poin-poinnya sekali lagi untuk memotivasi, karena kesungguhan dan semangat itu biasanya adalah mengikuti apa hasil yang akan dicapai atau diraih, manfaat apa yang akan diperoleh, atau seberapa penting kedudukannya. Itu semakin penting sesuatu, maka dan kemudian seseorang menganggap hal itu amat sangat penting, itu diharapkan mendorong dia untuk kemudian bersungguh-sungguh untuk bisa meraihnya. Nah, beberapa poin nilai penting dari Tauhid Asma wa Sifat. Yang pertama, Tauhid Asma wa Sifat adalah separuh dari iman kepada Allah. Tauhid Asma wa Sifat adalah separuh dari iman kepada Allah. Mengapa demikian? Jadi para ulama menyebutkan bahwa mentauhidkan Allah Ta'ala itu dalam dua hal yang dikenal dengan tauhid di dalam al-ma'rifah wal isbat. Tauhid di dalam mengenal dan menetapkan apa yang mesti dikenal dan ditetapkan untuk Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Nah, isi dari tauhid fil ma'rifah wal isbat adalah tentang menetapkan dan
mengenal apa yang mesti dikenal tentang Allah berupa asma dan sifatnya. Adapun tauhid ibadah adalah terkait dengan apa yang menjadi kewajiban bagi seorang hamba setelah dia mengenal Allah Ta'ala, yaitu dia beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan konsekuensi dari asma dan sifat Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala dengan menghamba kepada Allah Ta'ala sesuai dengan konsekuensi dari asma dan sifat Allah Ta'ala. Maka seseorang tidak akan bisa dia mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah dengan benar, dengan sempurna, tanpa dia mengenal Allah Ta'ala. Dengan demikian maka tauhid asma sifat adalah merupakan separuh dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-ilmu qoblal qauli wal amal. Dan amal tidak tanpa ilmu. Dengan demikian, maka seseorang tidak akan bisa dia mengabdi kepada Allah sementara dia jahil tentang Allah Ta'ala. Maka hanya orang-orang yang benar di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala, yaitu mereka yang mengenal Allah Ta'ala. Dan mengenal Allah Ta'ala tidak akan bisa didapatkan tanpa dengan benar, dengan sebenarnya, tanpa mengenal asma dan sifatnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala banyak sekali lengkap, detail memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran maupun melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikata ada para ulama terdahulu, tapi juga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa a'lamun nas a'badhum billah. Jadi a'lamun nas billah a'badhum billah. Orang yang paling mengenal Allah Ta'ala dia yang paling menghamba kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tauhid asma sifat adalah ilmu yang paling mulia dan paling penting. Tauhid asma sifat adalah ilmu yang paling mulia dan paling penting. Mengapa demikian? Kaidah mengatakan bahwa syartul ilmi bisyartil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung kemuliaan objek yang diilmui. Sepaling mulia objek ilmu, maka semakin mulia ilmu tersebut. Sementara tidak ada objek ilmu yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah yang paling sempurna, yang paling mulia. Maka mengilmui tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia. Kemudian kepentingan sebuah sesuatu tergantung manfaatnya. Semakin besar manfaatnya, maka semakin bernilai penting. Dan tidak ada yang lebih besar kemanfaatan dari seorang hamba melebihi mengenal Allah Ta'ala. Maka mengenal Allah Ta'ala menjadi sesuatu yang paling penting. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa tauhid asma sifat adalah dasar semua ilmu agama. Tauhid asma sifat adalah dasar semua ilmu agama. Hal itu seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Artinya bahwa mengilmui tentang Allah itu adalah sebagai pokok sumber dari seluruh ilmu agama, di mana kebahagiaan seseorang
itu tergantung kepada bagaimana pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Imam Qayyim rahimahullah terkait dengan ini, bahwa maksud dari bahwa ilmu tentang Allah dasar semua ilmu itu ilmu untuk kebahagiaan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi seseorang tidak akan dapat meraih kebahagiaan dan kesempurnaan hidup baik di dunia maupun di akhirat tanpa kemudian dia mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu agama seluruhnya itu berpijak kepada ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwa tauhid asma sifat adalah sumber kehidupan hati. Tauhid asma sifat adalah sumber kehidupan hati, di mana hati itu tidak akan ada kehidupan, kenikmatan, kedamaian dan kebahagiaan tanpa mengenal penciptanya, tanpa mengenal sesembahannya, yaitu Allah Ta'ala. Di mana kecintaan kepada Allah Ta'ala di atas segalanya tidak mungkin diraih tanpa mengenal nama dan sifat Allah Ta'ala. Di mana kebahagiaan, kenikmatan seorang hamba ketika dia mencintai Allah Ta'ala dengan benar. Dan kecintaan itu tidak akan diraih tanpa seseorang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai dikatakan oleh Imam Qayyim rahimahullah bahwa tauhid adalah sesuatu yang paling utama didapat oleh hati, diperoleh oleh jiwa, dan diraih oleh akal. Tidak ada sesuatu yang lebih merindukan dan membahagiakan bagi hati yang sehat dan jiwa yang tentram melebihi mengenal hal ini, yaitu mengenal asma dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima yaitu buah tauhid asma sifat itu sangat banyak. Dan tentang hal ini akan disampaikan oleh mu'alif di ujung atau di akhir dari bahasan kita. Jadi di akhir nanti kita akan dapatkan tentang samarat atau buah dari tauhid asma wa sifat. Ya, ada bab yang kelima yang terakhir nanti akan disampaikan oleh mu'alif tentang fawaid wa samarat dari tahqiq hadzal asal adil, yaitu tauhid asma sifat. Kemudian yang keenam, bahwa tauhid asma sifat adalah jalan selamat darurat perselisihan. Tauhid asma sifat adalah jalan selamat darurat perselisihan. Apa maksudnya? Bahwa perselisihan umat manusia tanpa kecuali kaum muslimin terkait dengan tauhid asma sifat adalah amat sangat sengit ya, perselisihannya, perbedaannya. Ya, antara pandangan ulama salaf di satu pihak dan pandangan
ahli bid'ah di pihak yang lainnya. Orang-orang yang menyimpang di pihak lainnya, dari al-kalam maupun dari para filosof. Dan ini telah memakan korban yang tidak sedikit. Bahkan tokoh-tokoh itu mereka banyak yang tersesat dalam hal ini. Dan pertentangannya luar biasa, sehingga sangat rawan anak-anak muslim pada hari ini terpapar paham yang menyimpang dalam bab tauhid asma wa sifat, sehingga tuntutan untuk kemudian hal ini diperkenalkan, didakwahkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, apalagi anak-anak kaum muslimin, itu adalah hal yang darurat. Jadi kebutuhannya amat sangat mendesak. Kalau sampai kemudian anak-anak kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin dibiarkan tanpa kemudian diberikan pendidikan dan arahan yang benar tentang hal ini, hampir pasti terpapar paham yang menyimpang karena penyebarannya sangat masif. Ya, begitu mendominasi penyebaran tentang paham yang menyimpang terkait dengan tauhid asma wa sifat, sehingga tanamkan dalam diri kita bahwa ini sebuah kebutuhan yang darurat yang kita tidak bisa kemudian abai terhadap hal ini. Ya, itu sebelumnya tentang urgensi atau nilai penting dari tauhid asma wa sifat. Nah, sekarang kita baca untuk risalah yang ada di hadapan antum semuanya. Qala al-mu'allif hafizahullah mukhtasar fi tauhidil asma wa sifat. Ya, ringkasan terkait dengan tema tauhid asma wa sifat. Nah, beliau paparkan dalam beberapa poin terkait dengan tema ini. Awalan, tauhidul asma wa sifat. Yang pertama, tauhid asma sifat, maksudnya pengertiannya, definisinya. Apa yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat? Atau seperti apa itu yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Maka beliau jelaskan, huwa isbatu ma asbatallahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wa nafyu ma nafa Allahu an nafsihi wa nafau anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma wa sifati wal iqraru lillahi ta'ala bima'aniha as-sahihati wa dalalatiha was ish'aru akhariha wa muqtadayatiha fil khalqi. Belum jelaskan yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah isbatu ma asbatallahu li nafsihi, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan menetapkannya itu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Ta'ala.
Wa nafyu ma nafallahu an nafsi, serta menafikan, meniadakan apa yang Allah tiadakan dari dirinya. Wa nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan menafikannya dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan dari Allah Ta'ala. Menafikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan dari Allah Ta'ala. Minal asma'i was sifat, berupa nama dan sifat. Wal iqraru billahi ta'ala bima'aniha as-sahihati, dan juga mengakui serta menetapkan untuk Allah Ta'ala terkait dengan makna-makna dari asma dan sifat tersebut yang sahihah, yang benar. Wa dalalatiha, demikian juga menetapkan apa yang ditunjukkan oleh asma dan sifat tersebut. Wastisharu athariha, dan merasakan pengaruh dari asma dan sifat. Wa muqtadayatiha, dan juga merasakan tuntutan atau konsekuensi dari asma dan sifat tersebut fil khalqi, terhadap makhluk. Ya, saya jelaskan dari apa yang beliau sampaikan, poin demi poin. Pertama, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk Allah sendiri. Maksudnya berupa asma dan sifat. Di mana itu yang disampaikan di dalam Al-Quran, maksudnya. Itu menetapkan apa yang tetapkan dirinya, yaitu yang ada di dalam Al-Quran. Di setiap nama dan sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita menetapkannya. Jadi apa yang Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menetapkan kepemilikan nama dan sifat tersebut untuk dirinya, untuk Allah Ta'ala, maka kita menetapkannya. Demikian juga menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan untuk Allah berupa asma dan sifat. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, maksudnya dalam sabdanya, bahwa Allah memiliki nama dan sifat tertentu, maka kita menetapkannya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda beliau, dalam hadis-hadis beliau. Dan tidak berhenti sampai di situ. Termasuk di dalamnya berarti menafikan, itu meniadakan apa yang Allah tiadakan dari dirinya. Jadi kalau Allah menafikan dari dirinya sebuah nama atau sebuah sifat di dalam Al-Quran, maka kita pun menafikannya, artinya meniadakannya, mensucikannya. Ketika Allah mensucikan dari dirinya sebuah nama atau sebuah sifat, maka kita pun menafikannya. Kita meniadakannya, kita mensucikannya. Artinya Allah tidak memiliki nama atau sifat tersebut. Demikian juga ketika Rasulullah SAW menafikan dari Allah Ta'ala berupa nama ataupun sifat, maka kita pun menafikannya.
Jadi saya ulangi, apa yang ditetapkan oleh Allah kita tetapkan. Pertama, yang kedua apa yang ditetapkan Rasulullah kita tetapkan. Yang ketiga apa yang dinafikan oleh Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala kita nafikan. Apa yang dinafikan oleh Rasulullah dari Allah Ta'ala kita nafikan. Ya. Dan ini akan lebih sempurna lagi apabila ditambah dengan dan apa yang Allah dan Rasulnya diam, kita pun diam. Artinya ketika Allah dan Rasulnya tidak menetapkan dan juga tidak menafikan berupa nama atau sifat, maka kita pun tidak menetapkan dan juga tidak menafikan. Artinya kita tidak menetapkan sesuatu yang Allah tidak tetapkan untuk Allah Ta'ala. Kita tidak menetapkan sesuatu yang Rasulullah tidak menetapkan. Kita pun tidak menafikan yang Allah tidak menafikan dari dirinya. Kita pun tidak menafikan yang Rasulullah Ta'ala tidak menafikan dari Allah Ta'ala. Nah, prinsip ini yang dikenal oleh para ulama dengan bahwa babul sifat, babul asma wa sifat tauqifiyah. Bahwa bahasan asma dan sifat itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Artinya semata-mata hanya berdasarkan dalil wahyu. Apabila ada dalil wahyu penetapannya, kita tetapkan. Apabila ada dalil wahyu penafiannya, kita nafikan. Apabila tidak ada dalil penetapannya maupun penafiannya, maka kita pun tidak menetapkan dan tidak menafikan. Itu adab di dalam berbicara tentang asma dan sifat. Ya, dengan demikian maka berbicara asma dan sifat itu tidak dari hawa nafsu, tidak dari logika dan lain sebagainya, semata yang tidak bersumber dari dalil, baik penetapannya maupun penafiannya. Nah, kemudian setelah prinsip itu menjadi prinsip kita di dalam tauhid asma sifat, maka tidak berhenti sampai di situ. Termasuk menunaikan kewajibannya, yaitu mengakui makna yang terkandung di dalamnya dan apa yang ditunjukkan oleh asma dan sifat tersebut. Setiap asma dan sifat Allah itu ada maknanya yang terkandung dalamnya. Maka kita mengakui makna tersebut dari makna-makna yang benarnya. Mengapa perlu sampaikan di sini bimana as-sahih dengan sahih? Karena jadi jangan sampai memaknainya dengan makna yang tidak sahih. Karena pada kenyataannya di dalam tengah-tengah kaum muslimin itu sering didapatkan memaknai asma dan sifat Allah Ta'ala dengan makna yang tidak benar. Itu dicekokkan atau dicekokkan. Apa itu? Apa Ustaz dicekokkan? Ya? Didoktrinkan atau dipaksakan untuk diterima. Padahal itu bukan itu maknanya. Sehingga makna yang batil itu yang lebih melekat. Karena yang didoktrinkan. Nah, maka berkataan wa iqrarillah ta'ala bima'na sahihah wa dalatiha itu untuk itu. Ya.
Karena pada kenyataannya ternyata ditetapkan tuh lafaz asma dan sifatnya diakui, ditetapkan, tapi giliran memaknai ternyata apa maknanya tidak benar. Maka tidak cukup hanya menetapkan asma dan sifat yang ditetapkan, tetapi kemudian tanpa memaknainya dengan benar. Maka harus memaknai dengan benar, termasuk apa yang ditunjukkan olehnya juga diimani maknanya yang benar, dan apa yang ditunjukkan oleh nama atau sifat tersebut juga harus diimani. Ya baik dalalahnya nanti adalah dalalah mutabakoh atau dalalah tadammun atau dalalah iltizam. Yang penting itu adalah merupakan dalalahnya. Karena sesuatu yang benar, kalam Allah lah benar. Jadi ketika itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala berupa asma atau sifat, atau oleh Rasulullah SAW berupa asma atau sifat, maka apa yang ditunjukkannya pasti benar. Karena sebuah perkataan yang benar, maka penunjukan dari yang benar pasti benar. Maka dalalahnya pun harus kita imani. Tidak hanya mengimani lafadznya atau maknanya saja, tetapi juga harus mengimani apa yang ditunjukkan oleh makna tersebut. Ya, dan nanti kita akan semakin terasa kalau kemudian kita sudah masuk kepada pembelajaran satu persatu dari apa? Satuan dari Asmaul Husna. Yang tadi saya musyawarahkan yang Ustaz Iskandar untuk menggunakan kitab yang sistematis, yang asma dalilnya, dan setiap asma pasti mengandung sifat, kemudian dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis atau dari dua-duanya, kemudian maknanya yang benar, penunjukannya, dalalahnya yang benar seperti apa, lalu kemudian praktek kalau kita berdoa kepada Allah dengan asma husna tersebut seperti apa, doa masalah, kemudian konsekuensinya untuk kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada asma Allah tersebut, harus gimana kita hidup. Itu adalah kelengkapan pembelajaran kepada asma dan sifat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kemudian kita bisa menelusurinya. Sejumlah berapa nama berarti? 100 nama. Ya. 100 Asmaul Husna, 99 yang minus Allah. Kalau dengan Allahnya berarti 100. Ya, kalau sebulan sekali berarti 1 nama 100 bulan. Jadi mau dipakai berapa bulan itu? Ya. Dan itu sudah saya kaji selesai selama 2,5 tahun dengan durasi sebulan 4 kali minus Ramadan. Ya. 106. Dan bisa diikuti karena itu ada linknya di kajian Masjid Al-Muslimin. Itu 100 nama sudah selesai. Ya. Nah, jadi harus diimani makna yang benar dan penunjukannya. Terus di samping diimani makna dan penunjukannya juga apa? Ya, ikut merasakan asal dan konsekuensinya. Jadi pengaruh dari Asmaul Husna itu dirasakan oleh kita.
Jadi kita hidup dalam kondisi merasakan pengaruh dari asma dan sifat ta'ala, dan juga konsekuensinya, tuntutannya. Seperti apa kita hidup. Termasuk juga tuntutannya kalau Allah seperti ini, kemudian bagaimana kepada makhluk, dampaknya kepada makhluk. Lalu kita harus bagaimana? Nah, itulah yang dimau tauhid asma sifat. Dengan demikian maka jangan dibayangkan bahwa belajar tauhid asma sifat cuma belajar tentang perbedaan antara Ahlussunnah dan Al-Bid'ah dalam pandangan tentang tauhid asma sifat. Belajar istilah-istilah asma sifat bukan. Ya, itu tadi adalah sebagai modal benar. Sebab kalau kemudian kita tidak paham tentang bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam bertauhid asma sifat serta bagaimana al-bid'ah di dalamnya, lalu kemudian kita tidak memiliki benteng, tidak memiliki fondasi, ya, kemudian kita kena subhat mereka, ya hancur berantakan. Kita nggak mungkin menelusuri asma demi asma tanpa punya apa? Tanpa punya fondasi yang benar. Karena ya mau dibangun setinggi apapun kalau fondasinya bobrok, rusak, ya nggak akan jadi. Itu kepentingan. Jadi jangan berharap kalau kemudian seseorang tidak memiliki kaidah, prinsip yang benar dalam beriman kepada tauhid asma sifat, kemudian dia bisa mengakses asmaul husna atau asma dan sifat dengan benar, lalu mempengaruhi kehidupannya dengan benar. Ya, karena belum apa-apa dia sudah masuk ke dalam orang kelompok mulhid, kelompok penyeleweng, kelompok yang menyeleweng, yang menyimpang, yang mendustakan, yang menyelewengkan, yang itu merupakan kejahatan yang terbesar. Dan dipastikan kalau kemudian orang nggak punya prinsip yang benar di dalam tadi ini ringkas tapi menyeluruh ya. Jadi apa yang belum sampaikan ini dengan 3 baris ini, 1 paragraf ini, itu sudah memberikan gambaran umum bagaimana semestinya kita di dalam beriman kepada asma dan sifat. Ya, nah nanti akan disampaikan poin demi poin bagaimana perincian dari definisi umum tadi. Itu definisi umum kemudian akan dijabarkan pada poin-poin berikutnya. Ya, sambil berjalan mudah-mudahan semakin paham. Ya, mungkin untuk supaya agak sedikit tergambar, saya contohkan dengan yang ditetapkan. Misalnya asma Allah Ar-Rahim, itu ada ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita tetapkan karena Allah menetapkannya. Kemudian maknanya, maka kita kan harus mengimani makna yang sahihah, yaitu rahmah. Ada sifat rahmah bagi Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala merahmati, maka ada objek yang dirahmati, ada objek yang dikasih. Ketika Allah memiliki sifat rahmah dan itu melekat pada Dia Ta'ala, maka menunjukkan
Allah merahmati. Jadi ada objek yang dirahmati. Karena sifat rahmat itu kaitannya dengan ada objek yang dirahmati. Itu sifat yang dia mutaaddi, bukan lazim. Maka ada objek yang dirahmati sebagai penunjukannya. Nah, maka kita bagaimana mengupayakan untuk kemudian merasakan terhadap kasih sayang tersebut, rahmat tersebut. Ya, karena ketika Allah memiliki sifat kasih sayang, maka otomatis Allah menyayangi. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala? Kemudian siapa orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala? Karena Ar-Rahim itu maknanya kasih sayang yang bersifat khusus, yang tidak didapatkan oleh setiap hamba. Berbeda dengan rahmat pada asma Allah Ar-Rahman. Nah, maka bagaimana kita hidup? Ya, setelah kita beriman Tuhan kita bersifat rahmat, dan di antara rahmat Allah ada yang jenisnya itu jenis yang khusus yang tidak diberikan kepada setiap hamba. Lalu pasti Allah akan jelaskan. Allah tidak akan biarkan kita tanpa mengetahui hal-hal seperti apa yang mendatangkan rahmat Allah yang khusus. Maka kita mencari tahu hal-hal perilaku seperti apa yang itu akan mendatangkan rahmat Allah yang khusus, agar kita menjadi bagian dari hamba Allah yang mendapatkan rahmat yang khusus. Ya, dan rasa itu tidak akan didapatkan bagi orang yang tidak beriman, yang mengganti kata Ar-Rahim maknanya bukan rahmah, bukan kasih sayang. Karena Allah tidak punya kasih sayang. Allah hanya punya kehendak, berkehendak. Dan sangat beda antara seorang hamba yang mengimani Rabbnya punya sifat kasih sayang dengan yang Rabbnya hanya punya apa? Kehendak. Itu beda. Secara kejiwaan hamba beda. Satu hamba punya keyakinan Tuhannya punya sifat penyayang, satunya nggak beriman karena Allah nggak layak kalau punya kasih sayang, punya rahmat. Pantasnya paling berkehendak, ya akan sangat beda di dalam kehidupan seorang hamba. Ya, di samping dia sudah menolak firman Allah Ta'ala, ya tidak memahami sebagaimana mestinya, itu pun akan sangat berpengaruh ke dalam kehidupannya. Maka secara umum bahwa mereka yang tidak beriman kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala secara benar, itu secara umum kurang ajar. Ya, sikapnya mereka adalah kurang ajar kepada Allah, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Seseorang yang tidak beriman kalau Rabbnya itu istiwa di atas arsy, itu sangat beda dengan seseorang yang beriman Tuhannya itu istiwa di atas arsy. Dia mengatur jagat raya dari atas hingga sananya. Beda pengagungannya dengan orang yang tidak beriman ada arsy di mana istiwa di atasnya. Cuma sebatas beriman kalau berkuasa, mengganti makna istiwa menjadi berkuasa. Di samping itu ada pelecehan kepada Allah Ta'ala. Seandainya orang paham tentang perubahan makna dari istiwa meninggi di atas arsy diganti dengan menguasai, itu satu sisi ada pelecehan kepada Allah Ta'ala, penghinaan kepada Allah Ta'ala, perendahan kepada Allah Ta'ala, juga akan berasal batin.
Beda. Dan itu perkara batin itu kan nggak bisa dilihat kasat mata. Tetapi Allah Maha tahu. Jelas beda. Bagaimana mungkin ada sama? Hal sekali ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak mungkin. Tidak akan sama. Antara orang yang mengimani sesuai dengan apa adanya dengan orang yang dia tidak mengimani sebagaimana mestinya, karena itu adalah informasi tentang Allah Ta'ala dibutuhkan setiap jiwa. Setiap kita butuh informasi tentang Allah Ta'ala dengan maksud yang benar. Kalau kemudian cerita tentang Allah Ta'ala tidak sebagaimana dipahami sebagaimana mestinya, ya berarti nggak tercapai apa yang menjadi tujuan Allah Ta'ala menginformasikan tersebut. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak di kaum muslimin. Jadi mengira bahwa bahasan tauhid asma sifat cuma perbedaan antara apa? Ya perbedaan antara Asy'ariyah, Mu'tazilah, sebatas itu. Bukan. Itu sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Kondisi hati seorang sangat beda. Oleh karena itu, mengapa salaf soleh amat sangat menginginkan umat Islam selamat dalam hal ini dengan melakukan pengingkaran yang sekeras-kerasnya kepada setiap bentuk penyimpangan, penyelewengan dalam tema ini. Sangat keras. Nah, amat sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin atau kebanyakan dari mereka itu justru tidak mengambil pelajaran dari hal ini. Menganggap itu perbedaannya ya, biasa aja. Tidak berpengaruh besar bagi kehidupan seorang hamba. Salah fatal itu. Amat sangat salah fatal. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan saya akan cukupkan dengan yang kedua misalnya. Sanian al-manhaj fi isbatiha. Kemudian jadi metode yang kedua, metode di dalam penetapannya. Metodologi dalam penetapannya. Qala mu'allif Abdullah yaqumu al-manhaju al-haqqu fi babil asma'i was sifati alal imani al-kamili wat tasdiqi al-jazimi bima wassafa Allah bi nafsahu wa wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wa ta'tilin wa min ghairi taklifin wa tamthilin. Ya, manhaj yang hak, yaqumu al-manhaj hak, manhaj yang hak berdiri di atas apa? Fi babil asma sifat, manhaj yang hak di dalam bab asma dan sifat berdiri di atas al-iman al-kamil, berdiri di atas keimanan yang sempurna, wa tasdiq al-jazim, dan pembenaran yang kuat, yang kokoh, yang pasti. Bima wasafa Allah bi nafsahu, terhadap apa yang Allah Ta'ala sifatkan dengannya dirinya. Bahwa wasafa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengannya. Ini manhajnya, ini kaidahnya, ini metodologinya, yaitu satu, min ghairi tahrifin. Yang pertama, tanpa melakukan tahrif, penyelewengan makna. Yang kedua, wala ta'til. Yang kedua, tidak menolak, mengingkari.
Yang ketiga, wa min beri takyifin. Yang ketiga, tanpa menyebutkan kaifiahnya atau menyebutkan hakikatnya. Yang keempat, wala tamsilin, yaitu tanpa menyerupakan. Ya, ini 4 metodologi yang harus dipraktekkan, yang harus dijaga di dalam menetapkan asma dan sifat Allah Ta'ala. Yang itu merupakan bentuk keimanan yang sempurna dan pembenaran yang sekuat-kuatnya. Yang pertama, tidak melakukan tahrif. Apa yang dimaksud tahrif di sini? Yaitu merubah, menyelewengkan, mengganti. Apa yang diganti? Apa yang diselewengkan? Apa yang dirubah? Bisa satu di antara dua atau dua-duanya. Itu tidak mengganti lafadznya, yang otomatis akan mengganti maknanya, atau tidak mengganti maknanya meskipun tidak mengganti lafadznya. Ini yang pertama. Jadi sama sekali tidak melakukan sikap kepada dalil dari asma dan sifat dengan sikap mengganti, merubah. Baik merubah lafadznya maupun merubah maknanya. Merubah lafadz otomatis akan merubah makna. Merubah makna belum tentu merubah lafadznya. Karena melakukan perubahan yang berdampak penyelewengan, berdampak mengganti makna, itu adalah bentuk pendustaan kepada makna yang sebenarnya, bentuk penolakan kepada makna yang benar, dan itu adalah kekafiran. Itu berarti nggak beriman terhadap apa yang diinformasikan oleh Allah atau Rasulnya terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari tahrif lafadz misalnya, itu ketika melakukan perubahan lafadz dari wa kallamallahu Musa taklima, itu lafadz aslinya, kemudian dirubah menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Yang semula lafadz Al-Quran dengan yang asli yang belum dirubah adalah maknanya Allah berbicara langsung pada Musa alaihissalam. Ketika diganti wa kallamallaha Musa taklima, makna menjadi Musa berbicara langsung kepada Allah. Jadi yang berbicara Musa bukan Allah SWT. Itu tahrif lafadz yang sekaligus mesti tahrif makna, penyelewengan makna. Adapun tahrif makna tanpa lafadz, misalnya mentahrif lafadz yadullah faqadihim, tangan Allah di atas tangan mereka, atau bariyada mafsudatani, bahkan kedua tangan Allah kedua-duanya terbentang, diganti dengan qudratullah, kekuasaan Allah SWT. Maka itu melakukan penyelewengan makna dari makna yang sebenarnya lah, yaitu tangan hakiki
sesuatu yang untuk memegang, untuk menggulung, menggenggam dan sebagainya, berbuat, kemudian diganti dengan makna kekuasaan atau berkuasa atau kudrah, mampu. Ya. Kemudian yang kedua itu wal taktil, dengan tanpa mengingkari atau mengosongkan. Itu tidak memaknai asma dan sifat Allah Ta'ala, ini tidak memaknai sama sekali. Jadi dikosongkan dari maknanya. Jadi dibiarkan lafadznya ada, tetapi tidak dimaknai. Itu taktil. Maka misalnya ketika kemudian asma Allah Ar-Rahim misalnya, maka sifat rahmah yang terkandung dalamnya tidak dimani, tidak diakui. Rahim ya rahim aja, tanpa sifat rahmah. Maka Ar-Rahim biduni rahmah. Allah Ar-Rahim namanya, tapi tanpa rahmah. Terus apa makna rahim? Ya nggak tahu. Ya. Yang jelas Allah tidak punya sifat rahmah. Itu taktil, mengosongkan maknanya. Yang secara otomatis berarti dia menolak maknanya. Jadi makna yang benar, makna yang semestinya ditolak, tanpa kemudian mengganti kepada makna yang lainnya, yang kemudian dikenal dengan istilah tafwid, yaitu menyerahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah Ta'ala. Itu taktil, itu mengosongkan makna dari asma dan sifat Allah Ta'ala. Asma dan sifat tinggal lafaz tak bermakna. Makna yang dimaksud itu hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Nah, itu bagian dari ayat-ayat mutasyabihat yang tidak ada yang mengetahui maknanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu taktil asma wa sifat. Kemudian yang ketiga menjadi takyifin, dengan tanpa takyif, itu membagaimanakan atau mengkonkretkan atau menghakikatkan dari asma dan sifat Allah Ta'ala, mendeskripsikan atau memvisualkan. Jadi direka-reka, diperkirakan sifat Allah itu begini. Itu takyif namanya. Tanpa menyebutkan pandangan makhluk, tanpa menyebutkan padanannya, tapi dia disebutkan begini. Jadi dideskripsikan, dikonkretkan, bagaimana itu diceritakan. Jadi misalnya istiwanya Allah Ta'ala itu begini dan begini. Itu takyif namanya. Atau tangan Allah itu begini dan begini. Itu takyif. Kemudian yang keempat wala tamsil, tidak mentamsil, itu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi mengatakan wajah Allah seperti wajah manusia, itu namanya tamsil. Tangan Allah seperti tangan manusia, itu tamsil. Istilahnya Allah Ta'ala seperti istilahnya raja di atas arsy-Nya. Jadi Allah istiwanya di atas arsy sebagaimana raja istiwanya di atas arsy-Nya. Itu tamsil namanya. Nah,
Keempat hal tersebut itu hal yang tabu, yang harus dihindari. Tahrif, taktil, takyif, dan tamsil. Maka melakukan salah satu dari keempat hal tersebut itu merusak keimanan kepada asma dan sifat. Dan tidak ada satupun yang memiliki sikap dengan bersih dari keempat-empatnya kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Adapun kalau Anda mengaku ahlu sunnah wal jamaah tapi melakukan salah satu dari keempat tersebut, maka itu ahlu sunnah gaduh. Ya, mereka bukan ahlu sunnah. Mengklaim ahlu sunnah wal jamaah tetapi melakukan salah satu dari keempat hal di atas, bentuknya tahrif atau taktil atau takyif atau tamsil, maka itu adalah ahlu sunnah gaduh. Cukup seseorang keluar dari lingkaran ahlu sunnah wal jamaah kalau melakukan salah satu dari keempat ini. Ya, dengan demikian maka karena cukuplah seseorang keluar dari lingkaran ahlu sunnah wal jamaah dengan melakukan salah satu dari empat ini, maka kita harus memastikan diri untuk kemudian terbebas dari salah satu empat pelanggaran dalam tauhid asma sifat ini. Itu tahrif atau taktil atau takyif atau tamsil. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tadi waktu sampai jam 20 untuk pemaparan materi dan saya cukupkan di sini, dan sisa yang ada antara 5 sampai 10 menit untuk tanya jawab jika ada. Maka dipersilakan. Ada? Silakan Ustaz Hafid. Baik. Barakallahu. Ya, ikhwati rahimani wa rahmatullah. Untuk apa yang ditanyakan Ustaz Hafid, bahwasanya isbat itu mufassal wa nafi itu mujmal, itu sebenarnya akan saya jelaskan ketika kemudian kita sampai pada kaidah yang kelima, sifat tamkil kismen subutiyah wa salbiyah. Ya, nah itu insya Allah akan saya sampaikan di sana, tetapi secara singkat saya sampaikan bahwa itu kaidah dalam metodologi dalam Thariqatul Al-Quran dan Sunnah ketika berbicara tentang sifat yang ditetapkan untuk Allah tadi kan, kita harus menetapkan untuk Allah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan dalam menafikan. Maka metode Al-Quran dan As-Sunnah ketika berbicara tentang sifat-sifat yang ditetapkan itu banyak, rinci. Tetapi ketika berbicara tentang sifat-sifat yang dinafikan itu global. Ya, nah, mengapa begitu? Insya Allah akan saya jelaskan pada tempatnya. Itu adalah metode Al-Quran. Mengapa Allah dan Rasulnya kalau berbicara tentang Allah yang dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh Allah itu detail. Allah punya ini. Allah begini. Tapi begitu berbicara tentang Allah tidak begini, Allah suci dari ini, itu sifatnya global. Nah, itu kaidah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ya, itu
metode Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian diambil kaidah oleh para ulama bahwa al-isbat mufassal wa nafsu mujmal. Nah, mengapa kok begitu? Jawaban saya sampaikan pada babnya insyaallah. Ya, ada yang lain? Silakan. Ya, ketika tidak ada, maka saya ingin untuk closing statement. Benar yang ngomongnya saya kasih? Ya, ini Pak, apa namanya, potensi ya. Ini anak-anak Pak. Jadi kalau kemudian bukan anak-anak salafiyin, siapa lagi yang akan mendakwakan tauhid asma wa sifat? Ya, maka hendaknya ada di antara antum, kalau bisa jangan 1-2, sebanyak-banyaknya lulusan dari al-khulafa ar-rasyidin ini yang punya ihtimam, punya perhatian untuk menggeluti tentang tauhid asma wa sifat. Karena ya kebutuhan kaum muslimin amat sangat mendesak. Jadi hendaknya, karena antum masih muda, masih punya potensi yang sangat besar untuk itu, maka hendaknya ada yang punya tekad, punya azam kuat. Saya akan perdalam tentang bahasan tauhid asma wa sifat. Jangan mencukupkan diri dengan yang disampaikan di masjid taklim atau di sekolah, tapi dia ya berusaha untuk kemudian mengkaji kitab-kitab yang tentang asma sifat, sehingga kemudian punya artinya basyirah dalam itu. Di samping untuk kepentingan pribadi, maka untuk kepentingan umat, betapa amat sangat dibutuhkan. Karena mereka al-bidah itu sedemikian rupa gencarnya mereka dan nyinyirnya mereka itu kurang ajar luar biasa dan memprovokasi masyarakat. Ya, itu loh wahbo yang Tuhannya itu duduk di atas Tuhannya bertangan, itu kan Al-Quran yang bicara. Beraninya mereka menisbahkan bahwa siapa yang beriman kepadanya sebagai wahaboy, dianggap itu hal yang sangat buruk, dianggap mencela Tuhannya. Padahal dia ini harus itu kan berbicara tentang apa yang dalam Al-Quran dalam hadis, tapi dianggap sebagai bahan ejekan, bahan celaan. Kita berbicara tentang Allah sebagaimana ceritakan dan Rasulnya, tapi dianggap sebagai apa? Sebagai itu adalah punyanya Wahaboy, Tuhannya Wahaboy. Tahu Wahaboy? Ya, jangan Tuhannya. Tuhan yang digambarkan sebagai seperti manusia. Itu karena tidak paham. Maka seandainya mereka paham, mereka akan menyesal, sangat menyesal-nyesalnya menjadikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebagai bahan Allah omongkan. Hanya yang disampaikan cuma Al-Quran, menurut Al-Quran bagaimana manusianya, dan itulah salafus saleh, itulah sahabat. Bagaimana mungkin kemudian itu dianggap sebagai paham aliran tertentu, bahkan yang disesatkan, bahkan yang dikafirkan. Karena konsekuensi dari omongan mereka itu adalah mengkafirkan mereka-mereka yang beriman kepada informasi Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah kita terima? Ya, kaum muslimin diajak kepada kesesatan yang sesat-sesatnya dan memusuhi kebenaran dengan pemusuhan yang sangat nyata. Maka ini generasi muda ini harus kemudian
ada yang punya tekad, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Ya, punya tekad yang kuat dan kemudian menjadi pembela panji-panji tauhid asma wa sifat di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, demikian dari saya sekarang nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.